Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi ula hamda syakirin wa nusni alaihi thana'u dzakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, usinu iyyakum bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian kaum muslimin yang saya cintai, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan sebuah materi yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan pakaian. Berkaitan dengan pakaian. Memakai pakaian adalah merupakan salah satu perkara yang diperintahkan. Berpakaian yang bagus, berpakaian yang indah adalah merupakan salah satu perintah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, sungguh kami telah menurunkan untuk kalian pakaian. Yuwari libasan yuwari sawatikum, pakaian yang dengannya kalian menutup aurah. Warisha, dan pakaian yang dengannya kalian terlihat cantik, terlihat ganteng, terlihat indah. Nah, ini merupakan salah satu di antara perintah Allah Azza wa Jalla juga dalam ayat ini, agar kita memakai pakaian yang dengannya kita menutup aurat dan yang dengannya kita memperindah diri, sebagaimana fil hadisil qudsi, innallaha, dalam hadis Nabi kita yang mulia sallam, beliau bersabda, innallaha tayyibun, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha indah, yuhibbul jamal. Allah Azza wa Jalla mencintai keindahan. Akan tetapi ada pakaian-pakaian yang di situ dilarang. Karenanya hukum asal daripada kita berpakaian ini boleh selama di situ ada dalil yang mengharamkannya. Selama di situ ada dalil yang mengharamkan bentuk pakaian tersebut. Maka di sini perlu kita ketahui pakaian yang bagaimanakah dilarang di dalam syariat kita yang mulia ini. Dan tentunya pembahasan kita sekarang yaitu tentang pakaian atau 8 jenis pakaian yang dilarang bagi laki-laki. Yang pertama, pakaian yang dilarang yaitu pakaian isbal. Pakaian isbal. Ini bagi laki-laki. Apa maksudnya di sini pakaian isbal? Yaitu pakaian
yang dikenakan oleh laki-laki melebihi dua mata kakinya, yakni pakaiannya menjulur melebihi dua mata kakinya. Ini pakaian isbal. Dan larangan ini khusus bagi laki-laki. Dan apabila kita menyaksikan, ternyata banyak di antara manusia, kaum laki-laki yang tidak mengindahkan larangan ini. Bahkan para ulama memasukkan pakaian isbal ini termasuk di antara min kabairidz dzunub, termasuk di antara dosa besar, sebagaimana Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkannya di dalam kitabnya Al-Kabair. Apakah ulama mengatakan ini tanpa dalil? Tentunya dengan dalil. Mari kita perhatikan ancaman Rasulullah SAW bagi orang yang memakai pakaiannya itu, apakah itu sarung ataukah celana, melebihi dua mata kaki, itu ancamannya sangat berat. Sebagaimana hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Apa saja yang menjulur ke bawah, ya, kedua mata kaki dari izar, pakaian bagian bawah, fa finnar, maka tempatnya di neraka. Nah, jadi pakaian yang melebihi dua mata kaki ini terancam tempatnya di neraka. Nah, kemudian apabila seseorang menjulurkan pakaiannya tersebut melebihi dua mata kakinya dengan sombong, dengan kesombongan, fahuwa a'zam, maka dosanya akan lebih besar. Karenanya balasan bagi orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi dua mata kaki dengan sombong, balasannya apa? Balasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepadanya. Tidak akan melihat kepadanya. Bahkan di dalam hadis disebutkan Allah Azza wa Jalla tidak akan mengajak dia berbicara. Ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini muttafaqun alaih, la yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat di hari kiamat kepada orang-orang yang menjulurkan pakaiannya khuyala, dengan sombong. Dalam riwayat atau lafaz Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man jarra izarahu la yuridu bidzalika illa al-makhilah fa inna Allah la yanzuru ilaihi yaumil qiyamah. La yanzuru ilaihi yaumil qiyamah. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menjulurkan pakaian bawahnya, la yuridu bidzalika illa al-makhilah, yang tujuannya adalah untuk kesombongan, fa innallaha la yanzuru ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Jamaah, di hari kita sangat butuh rahmat Allah. Di hari kiamat, di hari kita sangat butuh kasih sayang Allah, ampunan Allah. Ada di antara jenis manusia, dia tidak akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memurkainya. Allah tidak akan melihatnya. Siapa mereka? Mereka yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan kesombongan. Dalam hadis pula
dari sahabat yang mulia Al-Mughirah ibnu Syu'bah, qala ra'aitu Rasulullah sallam akhadha bihujjati Sufyan ibn Abi Sahal faqala ya Sufyan la tusbil izara, wahai Sufyan, la tusbil izara fa inna Allah la yuhibbul musbilin, fa inna Allah la yuhibbul musbilin. Nah, dari sahabat yang mulia Al-Mughirah ibnu Syu'bah, beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk Sufyan ibn Abi Sahal, dan beliau mengatakan, ya Sufyan, wahai Sufyan, la tusbil izar, jangan engkau isbalkan pakaian bawahmu, sarungmu, fa innallaha la yuhibbul musbilin, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak menyukai orang-orang yang berpakaian isbal. Nah, dalam hadis yang lain, jamaah yang dimuliakan Allah azza wa jalla, salasatun la yanzurullah ilaihim wa la yukallimuhum, ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikannya, wala yukallimuhumullah yaumil qiyamah, dan Allah tidak mengajaknya berbicara pada hari kiamat. Di antaranya adalah al-musbil izarah, orang yang berpakaian isbal. Padahal di hari kiamat, di hari akhirat kelak, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidaklah seorang pun dari kalian, kata Rasul, hadis ini akhrajahul Bukhari wa Muslim, tidaklah seorang dari kalian terkecuali sayukallimuhumullah, Allah akan mengajak dia berbicara, laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada di antara dia dengan Allah penerjemah. Ini suatu kemuliaan bagi seorang hamba, dia akan diajak berbicara oleh Allah. Adapun orang-orang yang mengisbalkan pakaiannya, la yukallimuhullah, Allah tidak akan mengajaknya berbicara. Maka ini adalah dosa yang sangat besar, wal iyadu billah. Dan apakah sulit bagi kita jamaah, pakaian tinggal kita gunting bawahnya, kemudian kita jahit, jangan sampai melebihi 2 mata kaki. Atau kita tidak mau di atas mata kaki, pas, kita paskan dengan mata kaki, ini tidak apa-apa. Yang dilarang jangan sampai pakaian bawah kita ini, apakah celana ataukah sarung, melebihi 2 mata kaki. Nah, larangan yang kedua atau kesalahan yang kedua dalam berpakaian bagi laki-laki, irtida'ul malabis ad-dayyqah wasyafafah, memakai pakaian yang sempit dan tembus pandang. Memakai pakaian yang sempit dan tembus pandang. Nah, Syekh Shalih Al-Syekh menjelaskan, fa in kanat tasiffu 'anil aurah atau tasiffu hajam as-saw'ah, apabila pakaian ini sampai menyipati bentuk aurah, atau sampai menyipati lekuk-lekuk aurat, fayajibu tarkuha, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan pakaian seperti ini. Kadang ada laki-laki berpakaian, sampai jelas bentuk pinggulnya, sampai jelas bentuk kemaluannya,
ya, maka ini tidak boleh, wajib dibuang pakaian seperti ini. Apalagi pakaian seperti ini dipakai oleh wanita. Waliyadzubillah. Dan nanti insya Allah kita akan sebutkan beberapa kesalahan dalam pakaian wanita. Ini untuk laki-laki. Ya. Karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, sungguh kami telah menurunkan untuk kalian pakaian yang dengannya kalian menutup aurat kalian, warisa, dan dengan pakaian ini kalian akan terlihat indah. Dengan pakaian ini kalian akan terlihat lebih indah. Itu tujuan Allah Azza wa Jalla menurunkan pakaian untuk kita. Nah, fa in lam takun taksiful aurah wa la tasifuha fala haraj walau kanat dayiqah. Kalau sekiranya pakaian ini ya tidak sampai memperlihatkan aurah atau tidak sampai menyifatkan bentuk aurah, ya, walaupun sempit, maka ini tidak apa-apa. Walaupun pakaiannya agak sempit, tapi tidak sampai menyifatkan bentuk aurah, ya, maka ini tidak apa-apa. Terkecuali, kata Syekh menjelaskan, illa idza kana fiha musyabahatun li albisatil kafirin bi khususiha, terkecuali pakaian ini menyerupai pakaian-pakaian orang kafir. Au albisatin nisa, atau pakaian ini menyerupai pakaian wanita. Maka ini tidak diperbolehkan. Nah, ini kesalahan yang kedua pada pakaian laki-laki. Kesalahan yang ketiga, irtida'ul malabis allati fiha tusbihu malabis bimalabis an-nisa. Memakai pakaian yang menyerupai pakaian wanita. Memakai pakaian yang dimana pakaian ini menyerupai pakaian wanita. Nah, maka ini termasuk pakaian yang dilarang. Seorang laki-laki dia memakai pakaian wanita. Iya. Larangannya sebagaimana hadits Rasulullah SAW, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah SAW melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Nah, qala ba'dul ulama al-muradu at-tashabbuh fi az-zai' wa ba'd as-sifat wal harakat wa nahwiha la tasabbuh fi umuril khair. Nah, yang dimaksudkan dengan at-tashabbuh di sini, seorang laki-laki menyerupakan dirinya dengan wanita di sini adalah fi az-zai', dalam pakaian, wa ba'dus sifat wal harakat, atau sebagian sifat dan gerak-gerakan wanita. Ya. Jadi di sini ada dua hal atau tiga hal. Laki-laki dilarang dia menyerupakan wanita. Pertama, menyerupai wanita dalam hal pakaiannya. Yang kedua, menyerupai wanita dalam sifatnya, sifat wanita. Ya. Yang ketiga, menyerupai wanita dalam gerak-geriknya. Ya. Sebagaimana yang banyak kita lihat, ada sebagian laki-laki yang menyerupai gerak-gerik wanita yang kita kenal dengan laki-laki bencong, ya, suaranya dia lembutkan, dia sengaja bersuara seperti suara wanita. Bahkan dia berdandan
seperti dandan wanita, dia bersolek seperti solek wanita. Maka di sini sangat-sangat termasuk dia pada laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iyadu billah. Nah, sebagaimana hadis yang lebih jelas dalam hal ini, la'ana Rasulullah sallam ar-rajul yalbis libsatal mar'ah. Rasulullah SAW melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian wanita. Wal mar'ah talbasu libsatar rajul. Dan Rasulullah melaknat wanita yang memakai pakaian laki-laki. Nah, ini larangan yang ketiga atau kesalahan yang ketiga pada pakaian laki-laki. Kesalahan yang keempat pada pakaian laki-laki, irtida'u malabis suhrah, memakai pakaian ketenaran. Atau dia memakai pakaian agar dia menjadi tenar, agar dia menjadi terkenal. Ya. Maka pakaian ini kata Syekh menjelaskan, yaitu sebuah pakaian, ya, pakaian yang sangat, misalnya sangat fakhirah, sangat mahal. Ya, pakaian yang dia pakai ini adalah pakaian yang sangat mahal, sangat bergaya apabila dia memakainya. Misalnya kebiasaan kaum muslimin, dia paling memakai pakaian biasa dengan harga misalnya paling mahal 1 juta misalnya, tapi ada seseorang agar dia terkenal, ya, dia memakai pakaian harganya misalnya 50 juta. Satu pakaian harganya 50 juta. Nah, atau dia memakai jam harganya 1 M. Nah, agar dia terkenal. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man labisa thawba syuhratin albasahullah thawba madallah. Siapa saja yang memakai pakaian syuhrah, pakaian agar dia menjadi tenar, agar dia menjadi terkenal, albasahullah thawba madallah, maka Allah azza wa jalla akan memakaikan untuknya pakaian kehinaan. Allah azza wa jalla di akhirat kelak akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan. Orang-orang akan mengetahui, oh ini dulu orang yang suka berpakaian tenar, berpakaian paling mahal, agar dia terkenal. Ternyata nanti di akhirat manusia akan melihat kepadanya, dia dihinakan oleh Allah azza wa jalla dengan pakaian kehinaan. Apakah pakaian syuhrah yang membuat seorang terkenal atau yang dilarang di sini adalah jenis pakaian yang mahal saja, atau pakaian yang menyelisihi pakaian kebiasaan yang dipakai oleh kaum muslimin, ataukah masuk juga di sini pakaian jelek tapi tujuannya juga untuk apa? Untuk terkenal. Mari kita mendengarkan penjelasan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wal haditsu yadullu ala tahrimi labsi thawbis syuhrah. Hadis ini menunjukkan diharamkannya memakai pakaian syuhrah. Memakai pakaian syuhrah, memakai pakaian agar terkenal, memakai pakaian ketenaran. Walaysa hadzal hadis mukhtassan bi nafisis thiyab. Dan hadis ini tidak mengkhususkan, menyebutkan pakaian yang sangat mahal, ya, pakaian yang sangat bergengsi. Ini maksudnya. Bal qad yahsulu dzalika liman yalbisu thawban yukhalifu malbusan nas minal fuqara. Ya, bahkan kata Imam Asy-Syaukani menjelaskan, bahkan bisa saja seseorang, ya,
atau termasuk di sini menjadi pakaian suhrah, pakaian ketenaran, yaitu siapa yang memakai pakaian yukhalifu malbusan nas, dia menyelisihi pakaian kebiasaan manusia di tempatnya. Minal fuqara, dia memakai pakaian seperti pakaian sangat fakir. Ya, pakaian orang-orang fakir. Liyarahun nas, agar orang-orang, mata-mata manusia itu tertuju kepadanya. Ya. Fayata'ajjabu min libasih, agar seorang keheranan dengan pakaiannya. Ya. Qala Ibnu Ruslan, wa idza kana al-labsu liqasdil ishtihar fin nasi fala farqa baina rafi'is thiyab wa wadhi'iha. Imam Ibnu Ruslan mengatakan apabila pakaian itu tujuannya adalah untuk terkenal, atau kelompoknya ini agar terkenal, ya, maka dia membuat pakaian khusus biar kelompoknya terkenal. Ya. Fala farqa baina rafi'is thiyab wa wadhi'iha, maka di sini tidak terbedakan apakah pakaian ini pakaian yang sangat tinggi, sangat mahal, wa wadhi'iha, atau pakaian yang rendahan. Apabila tujuannya memakainya adalah untuk suhrah, agar terkenal, maka dia masuk pada larangan ini. Nah, itu kesalahan yang 4 pada pakaian laki-laki. Kesalahan yang kelima pada pakaian laki-laki, irtida'u malabis la tastur al-aurah, memakai pakaian yang tidak menutup aurah. Ya, memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Contohnya, seorang laki-laki memakai pakaian masih terbuka kedua pahanya. Karena dua paha ini adalah merupakan bagian dari aurah. Ya, sebagaimana kita melihat pemain sepak bola, ya, pemain sepak bola dia memakai pakaian, ya, celananya pendek, ya, celananya ini sangat pendek, tidak menutup pahanya, ya, tidak menutup pahanya atau masih terbuka kedua pahanya, maka ini dilarang. Ya, kemudian dia keluar di hadapan manusia, ya, atau siapa saja, walaupun dia bukan pemain, tapi apabila dia memakai pakaian celana pendek yang tidak menutup pahanya, maka ini dilarang. Termasuk pakaian yang diharamkan. Karena aurat laki-laki itu minas surrah ila rukbatain. Aurat laki-laki, ya, dari pusarnya sampai kedua lututnya. Jadi apa yang di antara pusar dan lutut ini aurah bagi laki-laki, tidak boleh dia lihatkan. Fal fakhidani minal aurah, maka dua paha ini bagian daripada aurah. Wal muslim ma'murun bihifdzi auratihi illa an zaujatihi, maka seorang muslim dia diperintahkan untuk menjaga auratnya kecuali dari istrinya, au ma malakat yaminu, atau budaknya. Ya. Dalam hal ini ada hadis, ya, dari Bahas bin Hakim an abihi an jaddih, dari bapaknya, dari kakeknya, qala qultu ya Rasulullah auratuna ma na'ti minha wa ma nadar. Ya, aurat kita ini, ya, bagaimana kita menjaganya? Ini pertanyaan dari riwayat hadis dari Hakim, ya, Bahas bin Hakim an abihi an jaddih. Bagaimana kita memperhatikan aurat kita ini? Maka beliau mengatakan, ihfaz auratak illa min zaujik aw ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau dari budakmu. Fa idza kana al-qaum ba'duhum fi ba'd, lalu bagaimana apabila seseorang itu, ya, dia bersama satu jenis, ya, sama-sama laki-laki, maka kata Rasulullah, in istata'ta alla yaraha ahadun fala yarayannaha, apabila engkau mampu untuk tidak memperlihatkan auratmu kepada,
ya mereka, maka jangan sampai mereka melihat auratmu. Bagaimana aurat laki-laki? Ya, aurat laki-laki antara pusarnya sampai dua lututnya. Dan sahih hadis dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-fakhidhu aurah. Al-fakhidhu aurah. Paha itu adalah aurat. Nah, kesalahan yang keenam pada pakaian laki-laki, at-tahawun bi akhdhiz zinah indal masajid. At-tahawun bi akhdhiz zinah indal masajid. Menyepelekan menggunakan pakaian yang bagus ketika berangkat ke masjid. Ini kesalahan. Harus diperhatikan oleh laki-laki ketika dia berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah atau untuk sholat Jum'ah. Ya. Maka ini adalah menyelisihi firman Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak keturunan Nabi Adam alaihi salam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hendaklah kalian mengambil ya zinah, pakaian yang bagus. Ya, inda kulli masjidin, setiap kali kalian berangkat menuju ke masjid. Nah, jadi kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang bagus. Fassalatu iqbalun 'ala Allah. Karena seseorang apabila dia akan salat, dia akan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Wa haqqun an tu'khadha zinatu lidzalik, maka sangat berhak Allah Azza wa Jalla ketika seorang hamba ini menghadap, dia menghadap dengan pakaian zinah, pakaian-pakaian yang paling bagus. Nah, wa ayyatatayyab al-'abdu in amkan, dan hendaklah seorang hamba dia memakai wangi-wangian ketika dia akan salat. Wa yaqta' ar-rawa'ih al-karihah, dan dia hilangkan dari pakaiannya itu ya wangi-wangi yang tidak bagus, atau dia menghilangkan dari pakaiannya yang bau. Nah, ya jamaah, kita terkadang kalau diundang misalnya dalam walimah, kita akan memilih pakaian apa? Pakaian-pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Kita pakai parfum. Nah, maka Allah Azza wa Jalla lebih berhak untuk kita memilih pakaian-pakaian yang paling bagus saat Allah Azza wa Jalla mengundang kita untuk beribadah ke masjidnya. Nah, jangan terbalik. Jangan sampai kita terbalik. Ketika kita diundang oleh manusia dalam suatu acara tertentu, kita memilih pakaian-pakaian yang sangat bagus, pakaian yang sangat indah. Tapi ketika kita naik ke masjid yang di situ kita diperintahkan oleh Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, justru kita memakai pakaian yang jelek. Nah, ini terbalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kesalahan yang ketujuh pada pakaian laki-laki, lubsu ma fihi musawwarat min dawatil arwah. Memakai pakaian yang di situ ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Memakai pakaian yang di situ gambar-gambar makhluk bernyawa, wa khasatan suwarul kufar. Ya. Terlebih khusus seseorang memakai pakaian di situ ada gambar orang-orang kafir. Ya, gambar pemain yang paling dia sukai, pemain itu orang kafir. Ya. Ini secara umum ini salah. Nah, dia memakai pakaian dan di situ ada gambar pemain ya yang dia banggakan, dan ternyata pemain sepak bola yang dia banggakan itu adalah seorang kafir. Nah, pertama jamaah, kita tidak boleh mencintai orang kafir. Hati-hati. Kita tidak boleh memberikan bagian dari hati kita ini kecintaan kepada orang kafir. Tidak boleh. Bagaimanapun keadaannya.
Kita tidak boleh memberikan bagian kecintaan kita kepada orang kafir. Nah, kemudian dalam hal kita berpakaian juga tidak boleh kita memakai pakaian di situ ada gambar yang bernyawa. Contohnya foto pemain misalnya di yang kita pakai. Kemudian apalagi pakaian ini kita bawa ke masjid. Ya, sudah pakaian yang kita pakai di situ ada gambar makhluk bernyawa, kemudian kita pakai ke masjid, maka berlipat ganda di sini kesalahannya. Nah, dan sebagaimana kita mendapatkan banyak sekali hadis Rasulullah SAW larangan, ya, larangan kita menggambar makhluk yang bernyawa. Nah, saya menjelaskan di sini وذلك للأدلة كثيرة في تحريم التصوير وتعليق الصور في البيت أو الملابس. Yang demikian itu karena di situ ada banyak dalil pengharaman gambar atau menggantungkan gambar ya di rumah atau pakaian. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah pernah ya meletakkan penutup, yang diletakkan penutup itu fihi tasawir, di situ ada gambar makhluk yang bernyawa. Ya. Fadakhala Rasulullah fanaza'ahu, ketika Rasulullah masuk dan melihat ada pakaian yang digantung oleh Aisyah, di situ ada gambar, maka Rasulullah langsung mencopotnya. Fa qata'athu wisadatain fakanat yattafiqu alaihima muttafaqun alaih. Kemudian pakaian ini tadi digunting ya, dipotong-potong dan kemudian dijadikan sebagai bantal. Kemudian Rasulullah SAW dan Aisyah dia gunakan itu untuk apa? Sebagai tempat ittika, sebagai tempat bersandar. Maka dalam ini tidak mengapa. Nah, qala ahlul ilmi, para ulama mengatakan wa yahrumu ala dzakarin wa untha lubsu ma fihi suratu hayawanin wa ta'liquhu wa satrul judur bihi. Para ulama mengatakan diharamkan bagi laki-laki dan wanita ya memakai pakaian yang di situ ada gambar hewan. Ya. Gambar hewan ini termasuk makhluk bernyawa. Wa ta'liquhu, dan juga ya mengantung gambar-gambar hewan, misalnya di temboknya dia menggantungkan gambar kuda, burung, apalagi gambar artis-artis yang jelas itu manusia. Ini diharamkan. Nah, ini termasuk di antara kesalahan dalam pakaian yang ketujuh bagi laki-laki, dan ini termasuk juga dilarang bagi wanita memakai pakaian yang di situ ada gambar makhluk yang bernyawa. Nah, larangan yang ke-8, at-takhattum bidhahab lirrijal li zinatin aw zawajin aw ghairi dzalik. Pakaian yang ke-8 yang dilarang bagi laki-laki yaitu memakai cincin dari emas. Memakai cincin dari emas, apakah ini untuk bergaya ataukah ada keperluan khusus seperti hanya sekedar untuk acara pernikahan saja, maka ini tetap dilarang, diharamkan hukumnya. Nah, Syekh menjelaskan walubsu dzahab la yahillu lirrijal. Memakai emas itu tidak dihalalkan bagi laki-laki. Liqauli Rasulullah SAW, uhilla adz-dzahabu wal hariru lil inath min ummati wa hurrima ala dzukuriha. Dihalalkan emas dan sutra itu bagi wanita ya dari umatku ini, wa hurrima ala dzukuriha, dan diharamkan emas dan pakaian sutra ini bagi laki-laki.
Nah, dan juga sebagaimana hadis Al-Barra' ibn Al-Azib beliau mengatakan nahana yakni Rasulullah sallam an khawatim atau an takhattum bid-dhahab. Rasulullah SAW melarang kita dari memakai cincin, dan cincin ini dari emas. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ancaman tentang laki-laki yang memakai cincin dari emas. Rasulullah SAW bersabda, "Ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadih." Ya, seorang dari kalian ini dia sengaja ya memegang bara api dari api ya, bara api, fayaj'aluha fi yadih, lalu dia memakainya di tangannya. Maksudnya apa di sini jamaah? Seseorang laki-laki apabila dia memakai cincin dari emas, maka di sini dia telah sengaja memakai bara api di tangannya. Ini ancaman, ini wa'id bagi laki-laki yang memakai cincin dari emas. Ataukah dia memakai kalung dari emas? Pertama, di sini dia sudah menyerupai wanita. Kedua, dia memakai kalung dari emas, double larangannya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, inilah 8 kesalahan bagi laki-laki dalam berpakaian. Semoga apa yang sudah kita sebutkan mampu kita tinggalkan dari pakaian-pakaian yang dilarang tadi, dan semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Nas'alullah jalla fi'ulah an yaj'alana mimman alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.